Hari ini, Bayu dan Lisa mengakhiri liburan. Mereka akan kembali pulang ke rumah. Kini, keceriaan terpancar di wajah Lisa. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung karena memiliki suami seperti Bayu yang selalu memenuhi apa yang ia inginkan. Tidak ada penyesalan sedikit pun dalam dirinya yang telah mengkhianati Dani. Ia justru bersyukur karena telah menemukan laki-laki yang sesuai dengan harapannya. Ia juga sangat bahagia menjadi pendamping hidup pria yang telah ia rebut dari perempuan lain. Ia tidak menyadari kalau kejahatan yang pernah ia lakukan kini akan menunjukkan hasilnya. Ia tidak memikirkan sedikit pun tentang bayi yang ia lahirkan. Ia tidak berusaha menghubungi pengasuh anaknya, hanya sekadar menanyakan keadaan sang buah hati. Ia justru mematikan ponsel agar dapat bersenang-senang dengan Bayu. "Mas, aku udah siap nih. Kita pulang sekarang." Lisa mengajak Bayu agar kembali ke tempat tinggal mereka. "Yuk sayang." Bayu langsung melingkarkan tangannya di pinggang Lisa. Kemudian mereka berjalan menuju parkiran. Kedua insan itu akhirnya memasuki mobil, lalu melajukan kendaraan roda 4 tersebut, meninggalkan hotel tempat mereka menikmati kebersamaan. Lisa segera membuka ponsel dan menyadari bahwa benda itu sudah ia matikan saat liburan bersama Bayu. Ia sangat terkejut melihat banyak panggilan tidak terjawab dari Rio dan pengasuh anaknya. Ia melihat pesan masuk dari sang adik sepupu. Ia tidak percaya dengan apa yang ada di layar ponsel. Dirinya hampir menjerit histeris, tetapi ia kembali mengingat Bayu yang sedang mengemudi di sampingnya. "Gawat kak, Dani berhasil kabur," isi pesan masuk dari Rio. Lisa merasakan tubuhnya panas dingin. Setelah membaca pesan tersebut, ia tidak mampu berbuat apa-apa selain tetap diam dan berharap agar segera tiba di rumah. Hati dan perasaannya pun tidak tenang karena tiba-tiba mengingat sang buah hati. "Kamu kenapa sayang? Kok kelihatan bingung?" Bayu menyadari perubahan sikap Lisa yang tidak tenang. "Gak apa-apa mas, aku ingin secepatnya sampai di rumah." Lisa berusaha untuk tetap bersikap tenang agar Bayu tidak curiga. "Kamu udah kangen ya sama anak kita?" Bayu mencoba menebak apa yang membuat Lisa seperti orang kebingungan. "Iya mas." Lisa mengingat panggilan tidak terjawab dari wanita yang mengasuh anaknya. Ia kembali melihat ponsel dan berharap ada pesan masuk dari orang yang ia percayai untuk menjaga anaknya. Namun, setelah memeriksa semua, tidak ada satupun pesan dari mereka yang tinggal di rumah Bayu. "Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai. Jangan murung gitu dong." Bayu mencoba menenangkan Lisa. Lisa tetap tidak dapat menghentikan kekhawatirannya tentang sang buah hati. Ia tidak tahu kalau apa yang ia rasakan saat ini juga terjadi kepada orang-orang yang tinggal di rumah Bayu. Satpam, asisten rumah tangga, dan wanita yang mengasuh anak Lisa sangat bingung dan panik. Apa yang harus kita katakan pada Pak Bayu dan Bu Lisa kalau Non Keisha telah diculik? Wanita berseragam putih itu pun membuka suara. Ia merasa bersalah karena tidak dapat mencegah laki-laki yang telah membawa paksa Keisha. "Saya minta maaf karena tidak mengetahui keberadaan penculik itu." Satpam yang menjaga rumah Bayu sangat sedih karena merasa bersalah juga. Semoga Pak Bayu dan Bu Lisa segera kembali dan mencari keberadaan Non Keisha. Asisten rumah tangga Bayu juga merasa sedih karena menghilangnya anak Lisa. Sementara itu, Dani menunjukkan wajah bahagia karena berhasil mendapatkan anak kandungnya. Ia telah membuktikan kalau dirinya kini sudah mendekap darah dagingnya. Ia berjanji akan merawat dan menjaga sang buah hati bersama keluarganya. "Mama sangat bersyukur karena kamu berhasil membawa cucu mama ke rumah ini. Lisa tidak pantas menjadi seorang ibu. Mama gak mau kalau sampai anakmu memiliki sifat seperti ibunya." Bu Dina, ibunda Dani, sangat bahagia menimang anak dari putranya. "Iya mah, aku gak akan membiarkan wanita itu merebut anakku. Dia darah dagingku. Tapi dengan seenaknya dia mengatakan anakku milik laki-laki lain." Dani sangat kesal
mengingat apa yang Lisa katakan kepadanya saat itu. Tapi Mama heran, kenapa kamu masih mengharapkan wanita seperti itu? Bu Dina tidak mengerti dengan jalan pikiran Dani. Aku juga nggak ngerti, Mah. Kenapa tidak dapat membuang bayangan Lisa? Padahal sudah sangat jelas kalau dia telah mengkhianatiku. Bahkan ia juga tega menyakitiku. Dani tidak dapat memahami cinta yang ia miliki terhadap Lisa. Akan tetapi, ia telah berjanji pada diri sendiri untuk mencoba melupakan bayangan Lisa. Ia ingin menghapus cinta yang begitu besar untuk wanita itu. Ia yakin, perlahan tetapi pasti akan segera menemukan perempuan yang dapat menggantikan Lisa di dalam hatinya. Ia tidak ingin lagi hidup bersama wanita yang telah mengkhianati bahkan mencelakai hidupnya. Lisa bukan lagi kekasih yang dulu mencintai dirinya. Wanita itu telah berubah menjadi sosok yang angkuh dan sangat tega setelah bersanding dengan Bayu. Seminggu berada di kota tempat tinggal kedua putri tersayang, akhirnya hari ini Pak Arif dan Bu Laras kembali ke rumah idaman mereka. Saat menyusuri jalan menggunakan taksi online, kedua orang tua itu melihat sang mantan besan sedang memasuki kantor polisi. Pak Arif dan Bu Laras sangat bingung melihat apa yang mereka saksikan. Mereka bertanya-tanya, kenapa kedua orang tua Bayu sangat cemas. Namun, mereka tidak memiliki hak lagi untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap keluarga tersebut. Mereka akhirnya mengalihkan pandangan dan kembali berbincang tentang putri bungsu mereka yang tidak lama lagi akan melahirkan. Kedua orang tua itu sudah mengetahui kedekatan Tiara dan Arya. Informasi tersebut mereka dapatkan dari Tika. Arya mencintai Tiara ya, Bun. Tika menyampaikan kebenaran itu kepada kedua orang tuanya 2 hari yang lalu. Awalnya, Pak Arif dan Bu Laras tidak percaya. Namun, melihat perhatian dan rasa peduli yang Arya tunjukkan, kedua orang tua itu akhirnya yakin dengan laki-laki itu. Sikapnya sama persis dengan Haris. Pak Arif dan Bu Laras akhirnya tiba di rumah. Sementara itu, Tiara sedang berbincang dengan Alexa, anak Tika yang sangat cantik dan menggemaskan, juga dekat dengannya. Kecantikan Alexa merupakan warisan dari Bu Laras, neneknya. Alexa udah gak sabar ingin melihat dedek bayinya, Tante. Alexa mengusap perut Tiara. 2 bulan lagi dia akan lahir, sayang. Dia pasti senang memiliki kakak seperti kamu. Tiara memegang dagu keponakannya itu. Alexa juga pasti sayang banget sama dia, Tante. Alexa mencium perut adik dari ibunya itu. Hayo, ngapain tuh? Tiba-tiba terdengar suara Arya yang berjalan menghampiri Tiara dan Alexa. Alexa yang sangat akrab dengan Arya langsung beranjak lalu memeluknya. Hore, Adam Arya. Gadis kecil itu sangat bahagia. Alexa, sini. Mama mau ngomong sesuatu nih. Tika langsung memanggil putrinya karena ingin memberikan waktu untuk Arya dan Tiara agar dapat lebih memahami satu sama lain. Alexa langsung menghampiri ibunya. Sementara Arya dan Tiara saling berpandangan dengan tatapan mendalam. Mereka larut dengan pikiran masing-masing. Arya pun menghampiri Tiara lalu duduk di depannya. Dek, aku mau ngomong sesuatu padamu. Arya membuka pembicaraan. Mau ngomong apa, Kak? Orang tuaku ingin bertemu kamu dalam waktu dekat ini. Tiara terkejut mendengar apa yang Arya sampaikan. Untuk apa, Kak? Tanya Tiara dengan perasaan tidak keruan. Mereka ingin ketemu calon mantunya. Apa? Itu nggak mungkin, Kak. Aku belum memberikan jawaban yang pasti untuk kamu. Tiara makin tidak mengerti dengan jalan pikiran Arya. Aku mohon, jangan menolak permintaan mereka ya, Dek. Aku janji akan membahagiakan kamu dan calon anak kita. Tiara kembali terkejut mendengar pengakuan Arya. Anak kita? Iya, Dek. Aku sudah menganggap anakmu sebagai anakku. Tiara terharu mendengar apa yang Arya ucapkan. Tanpa diminta, bening kristal dari pelupuk matanya akhirnya jatuh membasahi pipi. Arya bingung melihat air mata wanita yang sangat ia cintai itu. Ia merasa bersalah. Aku minta maaf kalau ucapanku menyinggung perasaanmu, Dek. Tapi aku serius ingin menikahimu. Arya kembali mengutarakan niatnya.
Aku menangis karena terharu, Kak. Kamu bersedia menganggap anakku sebagai anakmu. Karena aku menyayangi kamu dan anak kita. Tiara tidak percaya karena laki-laki yang kini duduk di depannya telah membuat dirinya kembali merasakan cinta. Ia ingin mengatakan apa yang ia rasakan saat ini terhadap Arya. Ia sangat bahagia mendengar pengakuannya. Sementara itu, Bayu dan Lisa telah tiba di rumah. Mereka sangat terkejut mendengar kabar tentang menghilangnya Keisha. Lisa hampir pingsan setelah mengetahui berita itu. Ia pun menangis sejadi-jadinya dan mengatakan kalau semua itu terjadi karena kesalahan pengasuh anaknya. Kamu tidak becus menjaga anak saya. Kamu digaji untuk apa? Lisa berteriak kepada wanita yang memakai seragam putih tersebut. Saya sudah berusaha menghubungi ibu dan bapak, tapi nomornya tidak aktif. Akhirnya, saya pun menghubungi Bu Sandra. Wanita itu memberikan penjelasan. Tiba-tiba, terdengar suara panggilan masuk dari ponsel Lisa. Ia langsung meraih benda tersebut dan melihat nama Dani di layar. Ia pun mengangkat telepon itu. Kamu gak perlu khawatir, karena anakku ada bersamaku. Kalimat itu langsung terdengar dari seberang. Kembalikan anakku. Kenapa kamu menculik anakku? Lisa menjerit histeris, lalu telepon pun terputus. Bayu langsung meraih tubuh Lisa. Tetapi wanita itu menjauh, lalu beranjak memasuki kamar. Ia tidak tahu harus berbuat apa sekarang, karena anak yang diakui sebagai darah daging Bayu kini telah berada di tangan Dani. Ponsel Lisa bergetar, menandakan adanya pesan masuk. Ia pun membaca isinya. Aku bukan penculik seperti yang kamu tuduhkan. Bagaimana mungkin seorang ayah kandung menculik anaknya sendiri? Aku menyayangi anakku, darah dagingku. Lisa sangat marah dan kesal setelah membaca pesan dari Dani. Ia pun membuang semua barang-barang yang ada di nakas ke lantai. Ia merasa kalau dunianya kini diambang kehancuran karena kehilangan anak yang ia jadikan sebagai penghubung antara dirinya dan Bayu. Apakah Lisa berhasil mendapatkan anaknya dari Dani?